laporan penelitiannya dalam skripsi. Ya. Oke, dalam penulisan karya ilmiah ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan kita tahu saja sih karya ilmiah tersebut. Yang pertama adalah bentuk laporan ilmiah. Laporan ilmiah ini terdiri atas laporan penelitian ya yang seperti dilakukan oleh kalian saat skripsi ya dalam bentuk riset report. Kemudian laporan kasus atau case report, tinjauan case report ini contohnya misalkan di dalam profesi ya. Jadi membuat namanya karya ilmiah akhir atau KIAN ya, karya ilmiah akhir nurse. Kemudian kalau dalam bentuk karya ilmiah itu ada dalam bentuk paper atau makalah, bentuk artikel atau manuskrip, kemudian bentuk skripsi, bentuk tesis, dan itu semua adalah bentuk karya ilmiah. Nah, sesungguhnya karya ini juga ada yang non-specific audience, ada yang specific audience. Jadi, non-specific audience itu misalnya didapatkan dari surat pembaca atau resensi buku gitu ya. Karya ilmiah populer ini dibilang non-spesifik, jadi siapapun bisa membaca, ya tidak harus orang keperawatan, tidak harus orang kesmas, tidak harus orang farmasi, semua bisa membaca. Itu dikatakan karya ilmiah non-spesifik. Kemudian untuk karya ilmiah audiens dan tujuan spesifik itu bisa dibagi menjadi ada monograf, ada buku ajar, ada pidato ilmiah. Ini juga termasuk dalam karya ilmiah audiens. Artinya spesifik pembacanya ya karena topiknya juga spesifik dalam penulisan buku-buku monograf. Dalam sistematika penulisannya sendiri itu kita juga harus ikut aturannya ya. Jadi dimulai tetap di bagian awal itu di halaman judul ya. Kemudian di kata pengantar, kemudian di daftar isi, daftar gambar ataupun daftar tabel. Ini di bagian awal ya, bagian awal itu dari mulai cover atau pengantar, daftar isi, daftar tabel. Kemudian di bagian isinya ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Ya beda kalau di proposal kan habis pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian gitu ya. Nah kalau sudah menulis artikel atau menulis luaran untuk publikasi, maka sudah bentuknya di bagian isi itu adalah pendahuluan, pembahasan, penutup. Coba kalian cermati dari apakah betul ini. Nah, itu kalian sambil lihat artikel yang sudah pernah kalian download, itu pasti bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian di bagian penutup itu ada daftar pustaka dan daftar lampiran. Nah, di mana di dalam daftar pustaka ini sudah harus disesuaikan formatnya menggunakan Mendeley biasanya. Kemudian di dalam bab isi itu, di dalam bab pendahuluan itu sudah harus berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, sampai manfaat. Kemudian untuk pembahasan sendiri di dalamnya adalah kajian teori, pembahasan, simpulan, dan saran. Nah, bagaimana mulai untuk melakukan penulisan karya ilmiah ini? Itu harus dimulai dari pemilihan topik terlebih dahulu, penentuan judul, mengumpulkan bahan ya, kemudian membuat outline ya, sampai nanti kita bisa terjemahkan apa sih yang harus dikerjakan dalam pemilihan topik gitu ya. Bentar. Ya. Jadi dalam pemilihan topik itu pertimbangkan dia harus menarik ya.
tidak usah jauh-jauh, ada di sekitar kita. Kemudian harus fokus ya, terpusat. Kemudian lingkupnya terbatas dan adanya fakta serta data yang objektif untuk kita bisa lakukan cross-check. Kemudian juga tidak terlalu baru sekali serta memiliki sumber acuan. Artinya jangan sampai nanti kita kesulitan mencari sumber atau referensi karena ini masih fresh from the oven banget gitu ya, jadi masih baru. Jangan sampai seperti itu. Nanti kita juga yang kesulitan ya. Nah, syarat memilih tema yang baik, dia harus menarik perhatian penulis, kemudian diketahui ataupun dikenal dengan baik, bahannya mudah diperoleh, serta dibatasi ruang lingkupnya. Untuk penentuan judul, ya, judul itu harus relevan. Ya, antara judul dengan isi itu harus simultan ya, jangan judulnya apa tapi isi di dalamnya apa. Ya, karena sesungguhnya judul itu mencerminkan isi atau dari keseluruhan dari, makanya dia harus menarik, yang mudah orang untuk relevan dengan isi naskah, masalahnya dan tujuannya. Syaratnya dia tidak boleh terlalu panjang. Nih nanti saya memperhatikan judul masing-masing ya. 5 tidak bertele-tele, hindari penggunaan dan pemborosan kata, hindari singkatan yang tidak dikenal, kecuali kalau misalkan kayak HIV/AIDS kan orang sudah awam ya, artinya menggunakan singkatan yang sudah orang awam mengenal itu nggak apa-apa. Ya, kemudian ada memuat kata kunci atau keyword yang nanti akan kita masukkan ke dalam abstrak. Kemudian mengumpulkan bahan bisa didapat dari bahan pustaka, bahan non-pustaka, kemudian dia harus relevan, ya, baik secara faktanya, secara teoritisnya, maupun secara gabungannya. Kemudian kita buat outline. Outline ini gambaran ya, atau kerangka. Jadi bikin outline-nya, ya, outline paragraf dan outline topik nih. Jadi nanti ini akan kita muat dalam dalam daftar isi. Ya, jadi ini mungkin bicara tentang penyakit menular seksual. Ya, dia bikin tuh pembahasan tentang dalam pembahasan untuk penyakit menular seksual itu isinya apa saja, ya. Kemudian dari mulai definisi, ini pun harus lebih ringkas ya, tidak seperti kita menulis daftar pustaka, tinjauan pustaka, ya. Kemudian perhatikan asas penulisan, jelas, ringkas, tepat, ya, koheren atau satu padu, saling bertautan, dan emphasis tegas. Jelas, ya, dia harus jelas, spesifik, apa variabelnya, ringkas, tidak terlalu bertele-tele, tepat. Ya, baik tepat sasaran, tepat respondennya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian ini konvensi fisiknya, ya, A4, ya. Kemudian marginnya ada di 4, 3, 3, 3, 4 itu kiri, 3 kanan, 3 atas, 3 bawah. Spasi 1,5, hurufnya Times New Roman, font hurufnya 12, ya, judul dan subjudulnya di bold, serta harus rata kanan dan kiri, itu di justified ya, jangan kirinya rapi, kanannya nggak rapi gitu. Untuk isi, perhatikan judul, halaman isi, bibliografi, dan lampiran. Judul perhatikan mulai dari cover dan judul bab itu ditaruhnya di tengah-tengah. Halaman sampul ukurannya boleh lebih dari 12, cover ya, ditempatkan di tengah, kemudian di bold, huruf besar semua, dan tidak diakhiri tanda baca. Biasanya urutannya judulnya apa, terus disusun dalam rangka apa, terus nama mahasiswa dan NPM-nya, baru yang paling bawah adalah prodinya, fakultas, universitas, dan tahun berapa. Nah, di halaman pembuka itu ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel ataupun singkatan, serta abstraksi. Abstraksi ini adalah abstrak. Jadi setiap artikel yang kalian download itu pasti ada abstraknya.
ya. Nanti kita lihat seperti apa dalam penulisan abstraknya. Ya, ini kira-kira bentuknya, daftar isi. Penomorannya juga harus mengikuti aturan penomoran ya. Kalau kita bisa membuat daftar istilah, silakan dibuat daftar istilah. Daftar singkatan juga boleh, daftar tabel, daftar gambar. Ini untuk halaman judul, boleh dengan huruf besar semua, boleh dengan huruf 12 ya. Ini kita lihat nih di bab 1 pendahuluan ya. Ini tabnya ke bawah 4 kali 1 spasi ya. Ini 4 margin 3 ya. Nomor halaman untuk lembar terdapat tulisan judul bab. Jika tidak ada nomor halaman diketik di bagian kanan atas halaman. Ya, nomor halaman untuk lembar terdapat tulisan judul bab. Ya, jadi biasanya kalau yang ada judul babnya di tengah-tengah gini, ya, itu halamannya ada di pojok kanan atau di atas ataupun bawah. Untuk halaman isi, jarak antara judul bab ke subbab 2 kali 1,5 atau 4 kali 1 spasi. Baris pertama paragraf disesuaikan dengan gaya penulisan paragraf. Ya, tanda baca diketik rapat dengan huruf yang mendahulunya. Ya, kemudian berikan nomor halaman biasanya di sudut kanan atas, kecuali pada halaman judul bab, bukan di kanan atas tapi biasanya di tengah bawah ya kalau untuk yang judul bab. Nah seperti ini ya. Kemudian ruang lingkup untuk ejaan, EYD-nya perhatikan penggunaan huruf, penulisan kata ya, tidak boleh ada typo. Ya, kemudian penggunaan tanda baca titik koma, titik 2 rata-rata ya. Kemudian untuk pemakaian huruf ini juga nanti bisa dibaca ya. Pemakaian huruf kapital itu ada di awal kalimat, ketika langsung huruf pertama nama, gelar, kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf pertama unsur jabatan pangkat yang diikuti nama orang. Kemudian huruf pertama ya, ini terkait dengan ini ya, penulisan. Nama geografi kecuali tidak bukan nama diri dan digunakan sebagai nama jenis. Misalkan kami pergi ke Teluk atau dia suka makan pisang Ambon. Ini bukan berarti A-nya besar. Gitu Ambon. Karena Ambon itu kan ada bisa nama daerah atau memang jenis nama pisang. Kalau jenis nama pisang ya berarti tidak usah di huruf besarkan untuk yang huruf pertamanya. Di awal kata. Ini untuk perhatikan penulisan nama tahun. Ya, pemakaian huruf miring ada di nama buku, majalah, dan koran yang dikutip dalam tulisan. Ya. Nah, jadi menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Ya, jadi apakah dia kata kerja ataupun dia kata benda atau kata kerja aktif ataupun kata kerja pasif ya. Menulis kata ilmiah atau ungkapan asing ya itu harus menggunakan italik ya atau miring. Ya seringkali mahasiswa nggak ngeh dengan aturan ini gitu ya. Juga penulisan kata ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Ini singkatan nama orang ya, gelar, sapaan, jabatan diikuti dengan tanda titik ya, Supardi, S, H misalkan ya.
Kemudian singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalkan dan lain-lain dan seterusnya. Halaman kecuali atas nama ya, UP, DAUB ya. Lalu lambang-lambang kimia tidak diikuti tanda titik. Akronim yang merupakan gabungan suku kata, misalkan pemilu, pemilihan umum, rapim, ya rapat pimpinan. Kemudian angka dan lambang bilangan. Nah, ini angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan atau nomor. Dalam tulisan lazim digunakan angka Arab. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Kalau angka Romawi, Romawi 1, Romawi 2, dan seterusnya. Ya, biasanya lazim angka digunakan untuk nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Bisa dibaca ini untuk penulisan unsur serapan, ya, misalkan penyerapan dari bahasa asing, contoh misalkan reshuffle, ya, shuttlecock, kemudian pengucapannya juga masih mengikuti cara-cara asing. Unsur pinjaman, pengucapan, dan penulisan itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi accommodation itu sama dengan akomodasi sentral, ya, cubic system yang memang mirip Indonesianya dengan istilah bahasa Inggrisnya. Itu hati-hati. Pemakaian tanda baca titik, ini sudah tahu ya. Digunakan untuk memisahkan waktu jam. Kemudian dalam lingkup departemen ya. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir, dan tanda tanya atau tanda seru. Nah, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, tapi tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, misalkan contohnya acara kunjungan Presiden SBY nggak pakai tanda titik ya di akhirnya. Menulis alamat, ya, jadi kalian belajar lagi ya, belajar bahasa Indonesia. Artinya di sini nanti aturannya harus sama penggunaannya dalam publikasi. Dan ini dilihat ya oleh reviewer dari artikelnya. Penggunaan tanda koma di antara bagian dalam catatan kaki, di antara nama orang yang buat akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri. Nah, ini kira-kira. Ya, terus tanda titik koma itu untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malah makin larut. Dia masih melanjutkan tuh kalimatnya, pekerjaan belum selesai. Jadi bukannya koma saja. Kalau koma tuh dia sudah putus tapi belum selesai gitu. Kemudian tanda titik 2 untuk memberikan gambaran ya. Bentar ya. Ya. Apa? Itu ada undangan untuk apa namanya? Nanti Males lah, nggak ikut. Males lah. Aku nggak mau. Males, aku nggak mau. Aku nggak mau ikut. Udah biarin dia, terserah. Aku nggak mau. Bilang aja aku ketiduran atau apa kayak gitu. Aku juga nggak mau.
Oke, baik kita lanjut ya. Mohon maaf tadi saya ditelepon Bu Kiki. Ya. Ibu. Oke, baik. Jadi di sini masih penggunaan tanda baca yang nanti ini sudah disertai dengan contoh-contoh bisa kalian baca ya. Karena ini harus dicermati baik-baik. Kemudian penggunaan tanda hubung, tanda pisah atau strip bawah, tanda elipsis atau titik tiga, ya ini penting nih. Saya yakin deh teman-teman di sini lupa ya, kalian lupa karena ini kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk penggunaan tanda baca, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung ya. Oke, ini contoh-contoh saja sampai ke akhir. Nah, sesungguhnya ini saya tadinya mau ada presentasi kelompok ya di setelah akhir ya, sebelum UAS ya. Mungkin tadinya kalau presentasi proposal kan harus semua ya, itu agak repot nanti kalau misalkan. Jadi kalau boleh ini dibuatkan saja tugas kelompok ini, kan kalau sama ini kan tugasnya individu ya. Jadi mungkin bisa dibuatkan, dibentuk masing-masing kelas, dibuat 5 kelompok, kemudian membuat makalah dan PPT-nya untuk presentasi, temanya umum di bidang kesehatan, nanti makalah dan presentasinya tersebut ya sesuai dengan aturannya ya, artinya papernya mulai dari cover, kemudian misalkan topiknya tentang stunting ya, bicara tentang stunting, di situ nanti ada jurnalnya, ada artikelnya gitu ya. Jadi boleh bebas umum tapi di bidang kesehatan ya, secara umum gitu ya. Jadi nanti ada 2 yang dikumpulkan untuk tugas kelompok, yaitu papernya atau makalahnya, yang kedua adalah PPT-nya yang untuk presentasi. Silakan saya serahkan sama si Pen untuk pembagian siswanya ya. Yang penting dibagi 5 kelompok per kelas. Paham ya si Pen? Arlianti, Galuh? Oke. Paham, Ibu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Stop share. Ya, ini sebenarnya sih materinya nggak jauh berbeda ya, hanya topiknya kenapa ini penting kita untuk menulis manuskrip atau menulis naskah publikasi ya. Ini penting sekali bahwa sesungguhnya naskah publikasi ini adalah laporan hasil riset atau kajian teoritis yang ditulis dan dipublikasikan oleh satu atau beberapa orang. Baik itu di jurnal ilmiah maupun jurnal komunitas ilmu lain gitu ya. Misalkan saya bisa publish di jurnal kesehatan masyarakat, itu boleh. Jadi nggak mesti harus di jurnal keperawatan khususnya. Isinya harus orisinal, kemudian penemuannya harus baru, ya jangan terlalu baru sekali karena nanti susah mencari topiknya. Isinya tidak hanya mengkoleksi data, tapi juga menuntut analisis intelektual dan ada format yang baku. Kemudian untuk panjang artikel kurang lebih 12-18 halaman maksimal ya. Ini hurufnya, marginnya. Ini untuk tujuan pustaka literatur review-nya. Sistematika ini mirip ya kayak tadi ya untuk artikel ilmiah. Ini judul artikel ya tidak harus sama dengan judul penelitian. Jadi boleh disingkat lagi, misalkan kalau saya penelitian tentang hubungan status nutrisi dengan kadar gula darah pada pasien DM misalkan. Judul artikel saya nggak mesti harus hubungan ini dengan ini, nggak mesti. Jadi boleh misalkan saya singkat nutrisi dan kadar gula darah pada DM atau pentingnya nutrisi terhadap kadar gula darah pada pasien DM, itu boleh. Jadi nggak mesti harus sama dengan judul penelitian. Kemudian nama penulis benar-benar hendaknya orang yang memang berpartisipasi, jadi nggak boleh asal
nempel nama doang, ya. Jadi, biasanya kalau di skripsi itu urutan skripsi nama mahasiswanya, baru nama pembimbingnya atau supervisornya. Kemudian baru diikuti dengan alamat kelembagaan, misalkan kampusnya di mana, dan disertai dengan email. Kalau kalian lihat-lihat di artikel-artikel yang publish atau yang kalian download di Google, itu kayak gitu. Ini untuk abstrak sekarang, penulisan abstrak itu, ya ini dia. Abstrak itu harus ringkas, faktual, kemudian meliputi tujuan, metode, hasil, dan abstrak ini ditulis dalam satu paragraf. Satu paragraf, jadi nggak boleh ada 2-3 paragraf, satu paragraf. Spasinya tunggal, jumlah katanya maksimal 200 kata. Ya, hindari menggunakan singkatan yang tidak lazim. Ya, kemudian kita harus juga menyiapkan abstrak yang berbahasa Inggris. Jadi biasanya kita buat bilingual, ada Indonesia, ada Inggris. Kemudian keyword, kita masukkan keywordnya, itu kurang lebih jumlahnya maksimal 5 kata, ya 3-5 kata. Kemudian antara kata kunci dipisahkan dengan koma, dan tidak ada penggunaan kata penghubung dan, dengan, atau yang. Ya. Kemudian, nah dalam pendahuluan ini isinya, tadi kan sudah dalam skema tadi sudah dijelaskan ya, itu pendahuluan itu ada apa saja gitu ya. Cuma poinnya di sini usahakan dapat menjawab pertanyaan apa yang telah saya pelajari, mengapa hal tersebut menjadi satu masalah yang penting. Nanti kalau kalian sudah skripsi, materi ini penting banget kalian buka lagi. Ya, kenapa? Karena ini acuan kita dalam membuat artikel untuk kita publish atau untuk kita kirim ke dalam publikasi. Ya. Ini contoh misalkan fokus yang diteliti pentingnya definisi, analisis gap, kemudian alternatif solusi, ya, hipotesis memang kalau memang ada, dan tujuan penelitian. Metode penelitian itu sudah disatukan, di situ ada jenis, subjek, mulai dari populasi sampel dan sampling. Nanti kalian bisa cross-check ya, apa yang saya jelaskan ini ke artikel yang kalian punya, betul nggak sih ini memang seperti itu, gitu ya. Kemudian hindari menulis rumus-rumus statistik yang secara berlebihan, jadi nggak usah dituliskan lagi dalam penghitungan sampel, misalkan menggunakan rumus ini dituliskan, semua lagi nggak usah. Ya. Penyajian sebaiknya diorganisasikan sehingga pembaca akan memahami alur logis dari penelitian yang dilakukan. Ini contoh metode penelitian, ya, ada subjek, ada teknik, dan keabsahan data atau ada kutipan di dalamnya. Hindari menggunakan bahasa statistik yang memang tidak familiar ya, atau hindari kopas tabel hasil analisis statistik langsung dari software. Jadi kalian buka SPSS, terus kalian kopas langsung pindahin ke dalam artikel, itu jangan. Jadi biasanya kita buat dulu formatnya, kita taruh di Word dulu, nanti baru dari Word itu kita pindahkan ke dalam artikel kita ya. Karena nanti bentuk tabelnya akan beda. Tabel yang dari SPSS itu kalau kita pindahkan ke dalam artikel Word kita akan berbeda, makanya taruh dulu di dalam Word yang kosong ya, yang blank Word ya. Hindari pengulangan informasi yang sama pada tabel dan gambar sekaligus. Ini juga jangan mengulang menulis angka-angka yang telah tercantum dalam tabel di dalam teks pembahasan. Jadi biasanya mahasiswa mengulang lagi berdasarkan tabel di atas, 70% mahasiswa mengalami kecanduan game online. Padahal itu sudah bisa kita baca di tabel, jangan diulang lagi di pembahasan di bawahnya, gitu ya. Dalam pembahasan itu mengupas apakah hasil yang didapat itu sesuai dengan hasil penelitian terdahulu. Jadi itu yang mau kita bahas. Hasil penelitian terus di atas itu tidak sesuai. Jadi mungkin ada penelitian yang tidak sama hasilnya dengan hasil penelitian yang saya bawa gitu loh. Itu kita bahas tidak sesuainya di mana, kenapa gitu. Ya. Kemudian nah ini contoh misalkan contoh pembahasan. Pada kegiatan inti setting room, ini contoh tentang pendidikan ya. Hasil penelitian ini dapat dimaknai bahwa setting tempat duduk dapat berubah kapan saja,
tergantung pada metode pembelajaran yang digunakan. Artinya siswa bisa berdiskusi dalam setting yang berbeda gitu. Nah, ini penelitian tentang pembelajaran. Simpulan berisi simpulan, bukan kesimpulan kalau di artikel ya, simpulan. Dan ucapan terima kasih ke siapa, misalkan ke institusi atau yang memang memberikan dana gitu ya. Hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik gitu ya. Jadi diesaikan atau dinarasikan, tidak dalam bentuk numerik. Gitu. Biasanya untuk daftar pustaka itu bisa menggunakan Vancouver atau menggunakan Harvard ya. Biasanya ini contohnya menggunakan Harvard. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Kalau dari buku ataupun dari artikel jurnal, dari proceeding ya. Kalau dari artikel jurnal itu penulis 1, penulis 2, kemudian dan seterusnya, tahun publikasi kapan, judulnya apa, cetak miring, volume berapa, nomor berapa. Ini contoh penulisan daftar pustaka dari website, tesis, ataupun disertasi. Nah, plagiasi ini menjadi penting ya. Plagiasi seperti dari awal saya sampaikan. Upayakan untuk menghindari melakukan plagiasi ya dari setiap artikel ilmiah yang kita tulis ya, atau apakah artikel ilmiah kita yang kita lakukan publikasi ulang, itu juga jangan ya, apalagi punya orang yang kita yang kita tulis, kita tuangkan dalam tulisan kita. Oke. Ya, jadi harus diperhatikan cara mengutipnya. Oke, ini terkait dengan plagiasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sepertinya belum ada, Ibu. Jelas nggak materi saya? Jelas, Ibu. Oke, sebentar ya. Baik, Ibu. Oke. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana menggunakan Mendeley dalam penulisan daftar pustaka ya. Jadi masing-masing di laptopnya sudah ada aplikasi Mendeley kah? Ada nggak? Belum, Ibu. Belum. Sudah, Ibu. Oh iya, sudah kan? Coba kita mau buka sama-sama. Sudah ada tampilan ini di dalam, coba buka Word-nya di situ, di bagian reference.
Di reference itu kalian klik, di dalamnya ada Open Mendeley. Ada Open Mendeley-nya ada? Ada nggak? Ada Ibu. Nah, akhirnya kan keluar ya Mendeley ini. Di saya udah keluar belum? Ibu maaf Ibu, share screen-nya hilang Ibu di. Wah, oh share screen-nya hilang. Sebentar. Iya Ibu. Oke, sudah keluar tampilannya seperti ini? Ibu maaf Bu, sudah terlihat tampilannya. Sudah ya. Ini kebetulan karena karena library saya banyak, jadi banyak sekali ininya di sini. Jadi kita bisa memasukkan. Jadi kalian langkahnya itu artikel itu kalian kumpulkan misalkan dalam satu folder. Nanti artikel itu bisa kita simpan dalam Mendeley ini. Nah, Mendeley ini dikatakan sebagai digital library. Gitu. Jadi nanti kita bisa klik salah satu dokumen ini, kemudian nanti dia akan otomatis sebelumnya kita buka dulu Word yang kosong, ya. Artinya kalau misalkan itu tinggal kita simpan di dalam Word itu. Nanti dia akan menyusun dengan sendirinya, gitu. Sebentar ya, ini masih upload filenya, masih jalan, takut hang, masih muter. Berhenti. Bentar. Oke, sepertinya kok susah ya dibuka dari sini ya. Kalau saya klik insert citasi ini keluar nggak? Keluar nggak ini? Search by author ada nggak keluar? Ibu maaf Ibu, belum keluar Ibu tampilannya Ibu. Oh, oke. Baru Word-nya aja ya? Berarti nggak bisa ya dia ini ya? Iya Ibu, baru Word-nya aja Ibu. Oke, kalau gitu kalian ikut langkah-langkah saya itu dari Word itu coba kalian klik Open Mendeley-nya. Ya. Klik Open Mendeley-nya. Kalau kalian punya artikel dalam folder kalian, dalam folder yang disimpan di laptop, itu boleh kalian coba masukkan ini.
Di situ kalian add. Ada tulisan add di atas pojok kiri. Ada Ibu. Add files. Sudah? Kok hilang di saya? Aku nggak mau ya jalan di sini. Oke. Add files. Kemudian kalian menuju, kan masuk ke dalam folder laptopnya ya? Betul nggak? Betul nggak? Iya Ibu. Nah, sekarang coba pilih salah satu artikelnya. Klik. Kemudian open. Masuk nggak ke dalam all dokumen kalian? Di dalam Mendeley. Ada nggak? Masuk ke ini nih, ke sini. Di sini. Di dalam ini, all dokumen kan ada dokumen nih, artikel kita. Kalau tadi kalian advise ini, klik, kemudian masuk ke dalam laptop kalian, kalian klik salah satu artikel yang kalian simpan, open, dia akan keluar di sini. Betul nggak? Hesti bisa? Ibu maaf Ibu, di saya masih loading Ibu enggak. Masih jaringannya jelek gitu berarti. Siapa yang udah bisa? Ada yang udah bisa belum? Ada nggak? Ibu maaf Ibu, saya izin mencoba boleh Ibu? Boleh, boleh. Baik Ibu, terima Emang kasih. emang semua harus mencoba kalau yang punya Mendeley-nya di laptop, bukan cuma satu ke orang. Atau gimana Ibu? Kenapa? Atau tidak? Nggak usah. Coba kamu dulu, coba bisa nggak gitu masuk ke dalam Mendeley ini, memasukkan artikel dulu. Nanti setelah ini baru kita kalau sudah ada artikelnya, kita mau belajar mensitasi atau memasukkan sebenarnya sih nanti saya ada tutorialnya ya, tapi nanti saya coba kirimkan saja. Karena ini harus praktek lihat. Kalau nggak lihat tutorial agak repot juga ya. Nanti saya coba sharekan tutorial untuk ininya ya, untuk Mendeley-nya ya. Jadi harus dicoba sendiri. Dan kebetulan kan teman-teman ini di sini belum pada ini ya, laptopnya belum support untuk Mendeley-nya ya. Ada yang belum muncul tampilan Mendeley-nya dalam reference. Ada nggak? Atau semua sudah ada? Atau coba yang tidak ada Mendeley-nya dalam laptop siapa? Maaf Ibu, saya Ibu. Oh ya, masih banyak berarti. Jadi nanti saya kirim tutorialnya saja di tutorial video tentang Mendeley-nya. Nanti dicoba sendiri di rumah ya. Nah, ikutin langkah-langkahnya dari situ. Ini tambahan sebenarnya untuk penulisan pustaka. Oke, baik. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Ada? Ibu, Ya. untuk yang tugas etika itu udah dibuka belum, Bu? Kolom Udah, jawabannya. Ibu. Oh, belum saya. Tapi udah saya share di kolom tugasnya. Belum saya buka satu-satu. Kenapa memang nggak lo? Kan tugasnya per individu. Jadi dalam Word paling satu halaman. Kayak misalkan nggak lo penelitian tentang apa? Terus etika penelitiannya yang mau dibuat, itu poinnya apa saja. Beneficence. Nah, beneficiennya yang dimaksud dengan dalam penelitian itu apa yang mau dilakukan pada pasien itu, gitu. Gitu. Misalkan kemudian ada otonominya seperti apa pada responden yang mau kita teliti itu tidak dicantumkan nama saat mengambil data, gitu kan. Kayak gitu, kayak bikin etika dalam skripsi.
Oh, berarti bukan dilanjutin di proposal kita ya, Bu? Iya, dilanjutin di proposal, tapi itu nanti adanya di bab 3 terakhir posisinya. Makanya saya tidak minta dikumpulkan proposalnya, saya hanya minta dikumpulkan etika penelitiannya saja. Karena kalau proposal kan nanti terakhir, kalian belum belajar bab 3, populasi. Oh, berarti yang dikumpulin di Iya, Edley itu cuma satu word betul. Etika penelitiannya saja yang sesuai dengan penelitian kamu. Gitu loh. Masa nggak mudeng kalimat saya di grup Sipen. Saya nggak ada bilang proposal. Saya bilang etika penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian kamu atau dengan topik penelitian kamu. Kan gitu. Jadi ada yang masukin proposal ke situ. Iya Ibu ada. Kalau boleh masih bisa ditarik, ditarik aja kan hanya 1 lembar, nanti berat itu Edlink saya dimasukin proposal ke situ. Bisa ditarik nggak? Ibu maaf Ibu sudah. Udah dikunci. Kan saya masih sampai nanti jam 4 sore. Atau dikirim lagi masih bisa nggak diulang? Masih bisa Ibu nanti dikirim lagi. Ya udah dikirim lagi aja. Ngapain kalian masukin proposal? Saya belum bisa nilai, kan belum utuh proposalnya. Gitu. Ya, paham ya? Ibu di Edlink kelas B belum ada ya, Bu? Belum, ntar Edlink kelas B sabar. Kan kalian baru hari ini, itu yang saya share baru di Edlink kelas A. Ya, kelas B nanti enggak jam 4, ya, kelas A kan karena dari kemarin. Ya, nanti saya perpanjang waktunya untuk yang kelas B. Ya. Ibu maaf Ibu izin bertanya Ibu. Ya. Ibu sejujurnya anak-anak belum pada ngerti etika Ibu. Jadi kayak kita nanya Sipen juga Sipen nggak tahu, nggak paham. Maksudnya Jadi nggak ngerti etika gimana? Maksudnya nggak ngerti etika gimana? Kan udah masuk PPT-nya kemarin. Kita masih bingung Ibu, nggak penulisannya masih belum terbayang gitu Ibu. Gini ya, kan di dalam etika penelitian itu ada contohnya misalkan beneficence. Beneficence itu artinya apa? Apa artinya? Tidak merugikan. Tidak merugikan. Bagaimana bentuk tidak merugikan pada responden kamu nanti? Kamu mau melakukan apa sama responden kamu? Udah harus difikirkan. Misalkan, tidak mengambil, jadi gini, etika penelitian pada penelitian saya adalah 1, beneficence, prinsipnya atau tidak merugikan. Pada penelitian saya nanti, responden akan pada saat mengambil data, tidak misalkan memposisikan dalam tempat yang aman, misalkan tidak beresiko terjadi kebocoran misalkan karena hujan atau apa. Jadi bicarakan kan kalian yang tahu penelitian kalian tuh gimana. Diterangkan aplikasinya bagaimana di setiap poin etika itu gitu loh. Masih nggak ngerti juga? Coba Hesti bantu dulu untuk menjelaskan maksudnya Ibu. Baik Ibu. Jadi kan tadi itunya contohnya tadi kayak beneficence-nya kan maksudnya dari etika penelitiannya itu nanti kita taruh buat kayak respondennya gitu. Maksudnya contoh kayak mana ya biasanya. Jadi kalau misalnya kalau di proposal. Coba penelitian Hesti sendiri, nggak usah pakai contoh orang. Iya. Ada nggak prinsip beneficence-nya pada penelitian Hesti? Ada Ibu. Coba jelaskan maksudnya gimana. Penelitian kamu sebutkan dulu judulnya. Apa? Baik. Saya judulnya, bentar ya Ibu. Ya.
Oke, baik. Oke, untuk masing-masing sistem sudah di screenshot? Rumah itu sudah di screenshot. Oke, kelas Arli? Sudah juga. Lalu sudah ya? Oke, dari saya.